Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-121 Komunitas Sastra Lingkar Jenar. Kali ini kita akan membincangkan buku atau novel Naila karya Jenar Maesa Ayu bagian pertama yang berjudul Memilih Peniti. Di tengah kita sudah ada pemantik Lubna Zakia Adim, mahasiswa semester 3 jurusan Seni Teater Institut Seni Indonesia Surakarta. Silakan kepada Lubna untuk memberikan gambaran mengenai judul kecil ini, soal impresi maupun rancangan yang berkaitan dengan bab ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini setelah saya membaca buku Naila yang bagian pertama ini, tentang semua. Jadi di sini itu tentang gambaran utuhnya tentang si Naila itu, dia itu bagaimana ceritanya seutuhnya. Nah, di bagian belakang baru dia diceritakan seperti apa perjalanan hidupnya. Jadi intinya itu dia sudah ada di depan. Nah, kebetulan ini di bagian satu ini adalah naskah untuk rencana saya ujian monolog. Setelah itu apa lagi, Pak? Ujian monolog. Iya, monolog untuk mata kuliah pemeranan dengan dosen Bang Peri Sandi, Bang. Nah, ya. Kemudian di sini yang saya ambil dari ceritanya itu, awal itu menceritakan tentang Naila yang dia tidak menyukai ibunya. Kenapa dia tidak suka sama ibunya itu? Karena dia selalu dihukum oleh ibunya apapun yang dilakukan. Benar atau salah, dia itu dihukum oleh ibunya. Dan hukumannya itu nggak kira-kira. Kalau biasanya itu cuman yang ditampar atau ya dipukul, ini lebih menyakitkan gitu. Karena ini cover bukunya aja gambarnya peniti. Dan di sini ternyata dia dihukum ditusukkan peniti gitu ke selangkangannya. Nah, di sini yang saya mau gali tentang psikologisnya si Naila ini, bagaimana dia menghadapi masalah seperti itu, gitu. Yang dirasakan sendiri gimana? Cerita ini, impresinya seperti apa? Misalnya gini, ini kan sebuah kekejaman. Yeah. Bisa dibayangkan ya, seorang ibu kejam terhadap anaknya. Kalau saya sendiri karena belum pernah merasakan seperti itu ya, tapi karena sudah banyak ada di berita juga yang orang tua menganiaya anaknya gitu. Jadi yang kerasa juga gitu, karena di sini dia juga, si tokoh Naila ini juga sebenarnya dia nggak terlalu peduli sama masalah dia, tapi
kita jadi empati gitu ke dia, karena wah ternyata dia tuh kayak gini karena masa lalunya dia gitu. Kasian, tapi ternyata dia juga slow gitu menghadapinya, santai. Padahal akar persoalannya kan karena Iya. Nah itu, makanya saya juga masih gimana ya, kok nggak masuk akal gitu, karena dia ngompol jadinya disiksa seperti itu dengan cara itu, dan ditusuk dengan peniti. tangannya tusuk, bahkan vaginanya Dengan peniti ngompol. agar tidak ngompol. Pikir bahwa orang tua ibunya di waktu kecil juga dilakukan seperti itu oleh ibunya lagi. Pikir sih mungkin dia karena trauma masa lalu jadi balas dendam juga ke anaknya. Itu. Sudah catatannya udah banyak tuh. Cuma catatannya sudah luar biasa. Ya. Segini cukup. Ya kalau membaca bagian 1 Naila ya, saya juga belum baca buku sepenuhnya. Ikut ngilu, ikut merasakan kok bisa ya gara-gara ngompol karena dianggap malas ke kamar mandi sama ibunya terus diberikan hukuman seperti itu. Nah yang tadi kepikiran apakah ibunya dulunya juga pernah mengalami kekerasan itu sehingga cara mendidik anaknya ya dengan cara yang sama gitu. Nah tokoh Naila sendiri di sini dia mengalami kekerasan secara fisik dan non fisik ya. Secara fisiknya ya seperti tadi ditusuk dengan peniti sebagai hukuman dari ibunya itu, dan non fisiknya pada akhirnya karena sering harus merasakan sakit ditusuk itu, lama-lama kebal ya, karena ya udah terbiasa, ya rasanya sakitnya kayak gitu kok, ya udah akhirnya dari yang dia milih peniti yang kecil sampai akhirnya ya udah sok peniti yang gede, ternyata dia udah nggak merasakan apa-apa lagi gitu. Sampai segitunya, berarti kan sampai saking dalamnya dia merasakan sakit itu. Kemudian dia menjadi membenci ibunya, dia ingin mempunyai ibu tapi bukan ibunya kan, bukan yang seperti ibunya sekarang, sampai ujung-ujungnya dia mencoba untuk mencintai Julie, perempuan yang dia anggap mungkin perempuan. Julie itu awalnya aku kira laki-laki ternyata perempuan yang mungkin dianggap sama Nailani sepemikiran kali ya. Kalau perempuan itu bukan melulu persoalan tentang selaput darah aja gitu kalau ngomongin tentang seksualitas, tapi dia juga berhak untuk dicintai, dia juga bisa untuk mencintai orang lain. Nah di situ Naila memberikan perlawanan lewat pemikirannya itu. Tapi di sini di selanjutnya tuh ibunya memberikan hukuman itu dengan alibi ingin menjadikan Naila menjadi perempuan yang tegar, yang mandiri, yang tidak bisa dipermainkan oleh laki-laki dan bisa bisa seperti ibunya gitu. Nah masih kurang paham juga ini sebenarnya ibunya tuh sebagai apa di cerita ini karena baru sepotong kan. Seperti itu. Kurang kali ada tambahan Terima kasih. Begini. Membaca karya-karya Jenar itu memang
akan identik dengan perempuan, dan saya juga sebagai perempuan merasa gimana ya keras, memang kekerasan terhadap perempuannya ya sangat kentara, dan inspirasi dia terhadap seputar selangkangan itu dieksplorasi betul gitu. Paling tidak di Naila ini ada 3 hal yang saya pikir ingin Jenar kemukakan. Menurut saya ya, pertama soal broken home. Anak broken home di mana-mana pasti merindukan figur atau sosok ayah, ibu yang mereka impikan begini loh gitu. Idealnya orang tua yang memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, menjadi teman bicara, tapi itu tidak Naila dapatkan. Akhirnya where is family gitu? Di mana keluarga? Gak ada. Tuh yang kedua. Yang ketiga, akhirnya dia melakukan pemberontakan dengan cara dia sendiri. Kalau misalnya sekarang kita bisa menemukan pergaulan bebas, kemudian obat-obatan, miras, itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, bagi Naila ternyata itu hal yang biasa saja gitu, dibandingkan dia kemudian gara-gara ngompol, pemicunya ya harus ditusuk dengan peniti gitu, merasakan sakit yang luar biasa. Saya aja kalau kegores tuh udah gitu, apalagi ini yang jelas-jelas ditusuk. Ini saya jadi inget film-film Yunani yang misalnya dihukum itu harus dengan besi panas ditempel gitu tuh, ya kayak gitulah. Orang budak gitu. Gitu jadinya tuh. Ini peniti kecil, kita ketusuk jarum aja tuh sakit gitu. Ini peniti yang dengan niat kan ada tuh di kalimatnya, dibakar dulu gitu baru dices gitu kan. Beuh. Ya ampun. Itu kok bisa ada seorang ibu yang tega melakukan hal seperti itu. Dan ternyata jawabannya ada di judul kecil berikutnya, yang setelah memilih Julie atau aku, kemudian memilih ayah atau aku gitu kan. Ternyata si ibunya ini memiliki trauma terhadap laki-laki, terhadap suaminya, yang kau tidak pernah tahu, katanya di awal kalimat itu. Kau tidak pernah tahu, nak, kenapa aku melakukan hal ini kepadamu, karena laki-laki itu brengsek gitu. Laki-laki itu cuma bisa nyakitin ternyata. Cuma ketika misalnya dia sedang hamil kemudian ditinggal lah gitu. Dia mencari nafkah sendiri gitu. Sampai kemudian di sini kan Nailanya tidak mau diakui gitu loh oleh bapaknya tuh. Bapaknya Naila tidak mau mengakui Naila gitu sebagai anaknya gitu. Sampai akhirnya ya ibunya ya seperti itu gitu, melakukan hal-hal yang kadang ketika melihat anaknya itu kan teringat bapaknya gitu, bencinya luar biasa gitu. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak pernah terpuaskan gitu, terlampiaskan maksud saya kepada bapaknya, akhirnya ke Naila. Naila juga bertanya-tanya, kenapa kok saya? Kenapa nggak orang lain gitu? Kenapa harus saya yang mencari keamanan dengan cara minum alkohol, sementara anak-anak yang lain hanya minum segelas susu saja sudah tenang, ya kan? Perbandingannya tuh begitu. Cukup dengan minum segelas susu hidup mereka tenang gitu. Yang harusnya saya juga seperti itu, tapi kenapa saya harus mencari kedamaian melalui alkohol? Nah, itu cara dia juga melawan hidupnya, melawan ketidakberdayaannya gitu loh. Kita juga nggak bisa langsung menyalahkan Naila bertindak seperti itu, menyimpang seperti itu, karena tanpa
ini dulu gitu, tanpa mencari tahu dulu sebabnya apa gitu. Kemudian sampai ada sosok Julie yang muncul gitu kan. Julie ini padahal perempuan tapi tomboy, lesbi juga ternyata dianya gitu loh. Bucinya lah gitu, kalau di lesbi kan ada buci, ada femi, bucinya. Bahkan perempuan tulen pun tidak jarang tertarik kepada Julie gitu, karena dia baik. Lagi-lagi sih di sini tidak seputar perasaan juga ya, tapi ada beberapa logika atau yang mempertemukan kenapa perempuan itu, bicara perempuan tuh ya nggak melulu soal perawan dan tidak perawan gitu, tapi bagaimana isi kepalanya gitu. Meskipun Julie ini seorang buci, tapi ternyata cara dia memperlakukan manusia gitu, cara dia memperlakukan sesamanya gitu, apalagi orang yang membutuhkan pertolongan seperti Naila gitu, muntah di kloset ya. Cuma ditolongin, sebetulnya kan cuma ditolongin, cuma dipijit-pijit lehernya, sementara yang lain entah ya tidak peduli sama ya. Ini hampir mirip sih dengan kisah-kisah mereka bilang saya monyet gitu. Jadi karena perhatian kecil, Naila luluh gitu loh. Naila, masih ada ternyata orang baik gitu yang tidak memandang dia sebelah mata. Terlepas dari apapun dia, bagaimanapun dia, pilihan hidupnya seperti apa gitu, yang jelas saya nyaman deket sama Iis. Wah. Tapi jangan nantinya sayang ya gitu. Sementara itu dari saya. Ya, membaca satu novel tidak bisa diwakili oleh satu bagian. Memilih peniti hanya pembuka atau awal dari persoalan, kesananya akan berkembang. Idealnya kita baca secara keseluruhan, tapi kalau tuntas gitu, kita akan gatal untuk membaca seluruhnya juga gitu loh. Tidak cuma satu bab ini. Artinya dari satu bagian ini kita coba untuk mengambil misalnya apa yang menjadi impresi pembaca. Tentu kita memiliki cara ungkap yang berbeda, meskipun mungkin ada kemiripan perasaan. Bagaimana misalnya membayangkan selangkangan di tusuk peniti yang dibakar terlebih dahulu. Ini jadi saya pernah ya membakar paku, tapi untuk bolongin ember gitu. Dan bolong ya. Iya, bolong ember gitu loh. Paku atau obeng tuh untuk bolongi pantat ember buat dibikin pot. Kalau ya kita berhadapan dengan sebuah karya, dengan sebuah ide, gagasan, cerita yang tidak lazim, tidak realis bahkan. Meskipun mungkin jika dicari ke seluruh pelosok dunia ada kejadiannya, cuma memang tidak lazim, tidak umum. Tidak umum itu bukan berarti tidak ada. Nah, pada saat buku ini, karya ini ditulis, itu sedang ramai-ramainya sastrawangi, ya kan, penulis perempuan. Ada ya Jenar, ada Ayu Utami, ada Dinar Rahayu misalnya. Ini kan sudah mengalami cetak ulang tuh. Dan mulai dari eksplorasi atau bahkan mungkin eksploitasi tubuh sampai kepada eksploitasi halusinasi. Ini bisa berawal dari halu ya. Halu artinya
mencari kemungkinan yang tidak biasa untuk memancing atau menyerap unsur ketakutan, unsur kengerian, unsur apalagi, unsur ketidakmungkinan yang bisa mengenai pembaca. Masa sih ada yang seperti itu? Nah, itu kan ada sesuatu yang menjadi pertanyaan. Kemudian kenapa harus begitu? Ada komplain dari pembaca mengenai pilihan peristiwa. Kenapa harus pakai peniti, dibakar, dan kenapa harus ke tempat itu? Ada misalnya kecenderungan ini penyakit mental sih, kayak sadomasokis. Sadomasokis itu kan punya kecenderungan menyiksa diri sendiri gitu loh. Bahkan misalnya ada seseorang yang merasa terpuaskan jika sebelum berhubungan itu menyiksa pasangannya terlebih dahulu, atau dirinya sendiri yang disiksa. Itu kan sudah kelainan gitu loh. Dalam bahasa medisnya mungkin sejenis yang tadi saya sebutkan, sadomasokis itu senang menyiksa atau disiksa. Tuh. Nah, Naila sebagai korban, pelakunya adalah ibunya. Boleh jadi ibunya yang kemudian mengalami kekerasan semacam itu dari bapaknya. Cuma kan ini tidak diceritakan ya. Tidak ada cerita bapaknya melakukan kekerasan karena terlalu mudah ditebak jadinya. Oh, pantesan, gitu kan. Pantas saja ibunya begitu ke Naila karena bapaknya begitu-begitu. Cerita selesai dong, nggak menarik lagi. Nah itu gitu loh. Artinya ya kecewa terhadap laki-laki kan juga abstrak gitu loh. Apa yang dimaksud dengan kecewa? Kemudian apakah melampiaskan tindakan sadis kepada anaknya adalah sebuah langkah yang tepat dan bisa menyembuhkan penyakit mental dirinya sendiri? Kan nggak bisa begitu. Ini kita harus agak miring gitu loh. Harus membangun perspektif yang tidak biasa, perspektif yang katakanlah kita harus masuk pada dunia halu. Masuk pada dunia halu agar pikiran kita tidak tertarik ya, tidak ketarik, tidak apa ya, tidak bersih tegang. Kok ketarik gimana? Bukan tidak tertarik, tidak bersih tegang. Tidak bersih tegang karena kacamata yang kita gunakan itu kan modernisme. Ini menggunakan poststrukturalis gitu, sesuatu yang random gitu. Bahwa kemudian yang merapikan poststrukturalis itu atau posmo itu adalah modernisme, iya. Nah, kita urai dulu gitulah. Kita identifikasi dulu. Nanti modernisme atau cara berpikir yang tertib itu, cara berpikir yang berimbang itu, yang komposisinya pas setelah identifikasi ditemukan awalnya dari mana. Nah, misalnya gini, kita mau merunut dari bagaimana kehidupan penulisnya berlangsung. Dia hidup di tengah sebuah kota yang sangat hiruk pikuk. Jakarta itu kan wilayah daerah urban gitu loh.
segala kemungkinan bisa terjadi. Bahkan kemudian orang tidak memiliki identitas meskipun dia lebur identitasnya ya, bukan tidak memiliki, lebur identitasnya ke dalam identitas baru yang namanya Jakarta itu. Dan banyak kejadian yang justru yang pada mulanya dianggap tidak mungkin menjadi terjadi, menjadi mungkin, menjadi ada. Nah, kita berangkat dari situ gitu loh. Ditambah lagi misalnya bagaimana kehidupan kota besar, kota urban itu memaksa orang per orang untuk individualis, gitu loh. Bertahan dan mementingkan dirinya sendiri. Jelas dalam kehidupan seorang yang berada di dalam sebuah ruangan sempit, kamar tidur, kamar mandi, ruang tengah atau ruang TV, kemudian keluar, selebihnya tembok, terasingkan, teralienasi. Disitulah bermula hadirnya halusinasi, pikiran yang kemana-mana. Berbeda dengan orang yang halamannya luas, kamarnya tidak satu, betul, ada kolam ikan, ada kandang bebek. Ininya kemana? Ininya terbagi. Tapi kalau sudah di dalam itu, apalagi sekarang pernah ini kan ada kos-kosan yang 1x2 meter itu, kos-kosan mirip kuburan, gitu loh. Cuma untuk tidur gitu. Itu gimana? Artinya tekanan hidup, tekanan ruang itu bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak normal. Bukan abnormal, tidak normal. Kalau abnormal itu lebih ke ini ya, misalnya fisik gitu ya, fisiknya. Terus kalau tadi saya fisik dan non fisik, saya malah kebayang fisik dan non subsidi gitu. Kalau fisik dengan psikis gitu kan, fisik dengan non fisik, jadi non subsidi gitu, kayak Pertamina. Ya ini ide ini lahir dari hiruk pikuk, dari keramaian pikiran yang ramai, pikiran yang liar gitu, di dalam sebuah lingkungan yang sempit. Ketertekanan itulah yang menyebabkan lahirnya ide-ide tidak biasa. Ini di luar persoalan bagus atau tidaknya ide itu ya, tetapi situasi psikologis seseorang sangat memungkinkan untuk dia melakukan apapun sesuai dengan tekanan yang dia terima. Ketika orang keinjak misalnya atau kesadung, apa yang dikatakan? Aduh, atau mungkin umpatan gitu. Nah, ketika itu fisik, itu kaki. Tapi kalau otak yang diserang, apa? Tidak akan ada kata aduh. Pusing mikirin cicilan, listrik, makan sehari-hari, air, dan segala macam gitu. Sampai kemudian mungkin bahan bacaannya juga yang mengarah kepada sadisme gitu. Karena tidak mungkin seorang penulis bisa menciptakan sebuah karya yang bertemakan anu jika dia sebelumnya tidak pernah bergaul dengan tema anu. Tiba-tiba saja gak ada proses influence, ada keterpengaruhan. Misalnya kalau kita baca majalah Hidayah terus ya, takut masuk neraka, itu otomatis nantinya kena karma begini nanti anu pasti begitu. Kalau terus-terusan artinya ada keterpengaruhan, entah benar baca apa gitu kan. Karena
misalnya fenomena bipolar juga kan menjadi biasa sekarang gitu loh. Jadi biasa orang dengan mudah dari berubah acting, berubah watak, berubah karakter sesuai kebutuhan gitu loh. Sehingga kita kesulitan untuk bisa mempercayai orang per orang gitu loh. Ini bener nggak sih orangnya gitu loh. Iya, yang kayak gitu-gitu kan akhirnya kita harus lebih waspada, harus lebih detail membaca bahasa tubuh gitu loh. Membaca mata, membaca intonasi supaya kita tidak kecelek kan, tidak terkecoh. Karena saya juga mengalami pertemuan semacam itu dengan orang-orang bipolar seperti bahkan sangat meyakinkan. Tetapi di kemudian hari atau di belakang kita, di belakang saya, ternyata dia melakukan hal lain gitu kan. Realis betul aktingnya bipolar itu, sangat realis, tidak dibikin-bikin, karena itu berasal dari naluri. Dia merasa memiliki atau bisa memainkan identitas yang berbeda setiap harinya atau setiap bertemu dengan siapa. Dia bisa membedakan kalau ketemu dengan si ini pakai topeng apa, kalau dengan si ini pakai topeng apa gitu. Termasuk misalnya karena ini pun juga demikian. Pada kesempatan ini sadisme yang ditonjolkan dengan menggunakan peniti. Kenapa harus peniti? Kalau pisau juga itu sesuatu yang tidak mungkin tuh. Kenapa tidak golok lebih gede lagi atau gergaji? Nah, yang perlu kita pikirkan adalah kondisi psikologis macam apa yang mendera ibunya. Ibunya itu gimana gitu loh. Yang disebut kecewa itu apa gitu loh. Tidak dijelaskan. Nah, iya kan? Ditinggalkan oleh suami tanpa kata, bahkan diskusi untuk cerai pun tidak gitu. Ya udah pergi aja. Plus purbae konon kan ditinggalkan dan anak si lagi meteng pun tidak diakui. Sedang ya tidak diakui kan ada sebab. Ya, lu dengan siapa aja selain gue. Ya kan gitu. Lu dengan siapa aja selain gue, ya wajar misalnya gitu kan. Nah, ketika ini tidak dijelaskan kenapa suaminya meninggalkan, kenapa suaminya tidak percaya bahwa itu anak dia gitu kan. Kan yang harus kita cari kemungkinannya adalah yang tidak dijelaskan di sini. Gitu loh. Bahwa ibunya bergaul dengan banyak laki-laki gitu loh. Misalnya gitu loh. Bahwa kemudian selain marah kepada suaminya yang pergi begitu saja, juga kemudian dia kesal kepada laki-laki lain yang dia sadari membuat lahir Naila. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Atau dia sudah terlanjur percaya kepada suaminya yang di pertemuan awal berniat menolong dirinya yang sudah terlanjur hamil, tetapi karena si perempuan ini masih berhubungan dengan laki-laki yang lain, akhirnya si suami ini pergi. Whatever. Terserah dong itu, apapun. Ini belum tentu salah si. Ya kita bisa mencari banyak kemungkinan, bisa menemukan gitu loh. Bisa laki-lakinya, bisa si ibunya gitu loh. Yang jelas bukan Naila. Naila adalah violent. Tuh ya. Korbannya. Yang jadi persoalan kan adalah ibu dengan bapaknya gitu loh. Hanya porsi penjelasan itu yang kemudian diberikan keluasan kepada pembaca. Nah, ini menunjukkan bagaimana ini bukan prediksi semacam jangkauan kemungkinan ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, ini tidak mudah dicari di perkampungan. Hubungan kayak gitu tuh di perkampungan hampir tidak ditemukan. Ada tapi sangat jarang. Tuh. Si perempuan hamil dulu, datang laki-laki yang berniat menolong, tapi si laki-laki
kemudian menemukan fakta yang lain yang membuat dia merasa dikhianati oleh si istri yang ditolongnya itu, gitu kan. Atau kemungkinan lainnya kalau dari sisi si perempuan, si ibunya gitu loh, dia tidak bisa move on dengan laki-laki yang membuatnya melahirkan Naila, dia masih terus berhubungan gitu loh. Atau kemudian juga dia pernah mendapat perlakuan kekerasan juga, tapi tidak bisa menghilangkan rasa cintanya. Bucin banget kan gitu loh. Itu sangat mungkin tuh, sangat mungkin cinta yang jadi dendam gitu loh. Nah, ini tugas pembaca. Pengarang hanya memberikan alur ceritanya begini. Kalau pembaca protes kenapa tidak dijelaskan, ya selesai dong. Tugas pembaca ngapain? Tuh. Ada ruang bagi pembaca untuk menganalisis, untuk mengkritisi, untuk membuka kemungkinan-kemungkinan. Kan kita juga tahu, misalnya karya semacam ini tidak mungkin ditulis oleh Ahmad Tohari, tidak mungkin ditulis oleh Pram, itulah. Karena berbeda sosiokulturnya, berbeda ruang hidupnya, berbeda pergaulannya, unsur ekstrinsiknya berbeda. Nah, ini pengaruh unsur ekstrinsik yang membuat pengarang melahirkan karya semacam ini. Tuh, apalagi? Tapi kalau menurut saya ya, ternyata kayaknya masih di bab 1 deh yang memilih peniti ini, tapi di halaman berapa? Pokoknya di sini dia itu ternyata ibunya itu punya banyak laki-laki pacar setelah Naila besar itu. Jadi kecurigaan saya itu ya itu tadi, ternyata bapaknya yang mau nolong itu dia punya curiga yang lain kayak gitu. Jadi ternyata kecewa sama si ininya, tapi ternyata si ibunya merasa tersakiti gitu kan. Nah, ini saya juga membahas itu. Banyak perempuan yang merasa tersakiti padahal dia yang salah gitu. Itu. Oke. Itu. Itulah Siapa fenomena. yang salah, siapa yang ngegas. Itulah. Banyak itu. Lo yang salah, lo yang ngegas. Tidak bisa memungkiri bahwa itu banyak terjadi gitu loh. Itu. Nah, makanya di sini kan ternyata juga Naila itu bukan cuma dapat kekerasan dari ibunya saja gitu, dari pacar-pacarnya. Ya dia diperkosa kayak gitu karena saking banyak laki-laki. Gini, kalau itu bisa dijawab. Nah, Kalau itu bisa dijawab. Seorang anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya akan mencari figur lain di luaran. Itu. Nah, dia berpikir atau berharap orang-orang itu bisa mengerti dirinya. Ternyata yang terjadi adalah memanfaatkannya. Siapa juga yang kemudian dengan tulus mau menolong, menyelamatkan atau melindungi? Kebanyakan yang kayak gitu. Nah, ini juga jangan salah, banyak aktivis feminisme yang dia bergiat di jalan itu karena mengalami kekerasan, mengalami kekecewaan, terlalu sering mencintai dan disakiti. Tuh, akhirnya tidak percaya kepada laki-laki gitu kan. Nah, Kesetaraan gitu lah. Nah, ya ini jadi seperti barisan sakit hati kan. Apa yang disebut, ya tidak seluruhnya ya, yang disebut gerakan feminisme akhirnya didasarkan pada perlawanan terhadap laki-laki atas dasar kesakit hatian, gitu loh. Itu kan sudah nggak clear ya, itu nggak clear menurut saya. Ya kalau memang feminisme ya dari gerakan kultural, dari gerakan spiritualitas, dan dari gerakan
apanya, kodratnya gitu loh. Bukan semata kemudian harus berhadapan dengan laki-laki, karena ke laki-laki juga kalau misalnya wah perempuan harus lebih kuat, lebih hebat dari laki-laki, laki-laki bahagia loh, serius. Ya wis macul sira baik kang macule, udah kamu aja yang kerja gitu. Enak lah, udah kamu aja yang saya yang ngurus anak, kamu cuma melahirkan aja, kamu yang cari nafkah. Laki-laki seneng kalau itu yang perlawanan yang seperti itu yang dimaksud. Tetapi ada lagi yang lebih ekstrem, misalnya pokoknya saya nggak mau bergaul dengan laki-laki, berarti jadi lesbi, bergaul dengan perempuan. Complicated jadinya gitu, kalau akarnya adalah kekecewaan, bukan dari kesadaran bahwa kodrat perempuan seperti apa, kodrat laki-laki seperti apa, proporsinya seperti apa. Mari kita berdampingan, mari kita membangun sesuatu. Jangan dominan patriarki, karena yang namanya pengertian itu kan abstrak. Berangkat dari kesadaran diri, kesadaran individual, sehingga lahirlah apa yang disebut kesetaraan. Sekarang kalau kita mau tanya gitu loh, intimidasi terhadap perempuan itu kan bermula dari relasi kuasa. Laki-laki merasa lebih kuat daripada perempuan, laki-laki merasa bisa memperlakukan perempuan semaunya gitu loh. Ya ini juga tidak terlepas misalnya dari dogma agama gitu loh, ajaran agama yang misalnya dominan menonjolkan laki-laki, seolah melemahkan perempuan dengan bahasa-bahasa yang verbal gitu kan. Nah ini juga akan menjadi panjang obrolannya gitu. Artinya munculnya watak, munculnya karakter, kecenderungan mental setiap orang tentu dilatar belakangi oleh hal-hal yang sangat kuat gitu, entah agama, entah lingkungan, entah bacaan, pergaulan gitu kan. Itu hari ini banyak sekali yang akhirnya berbalik, bukan laki-laki yang menyeleksi perempuan, tapi perempuan yang menyeleksi laki-laki. Mereka merasa punya kuasa, bahkan memiliki kebencian gitu, kepada jenis kelamin laki-laki. Apa akarnya? Spiritualitas. Kalau rasionalitas mendominasi, spiritualitas ditanggalkan, manusia jadi tidak dalam konteks kreatif oke. Dalam konteks real gitu loh, sampai kepada misalnya yang penting tidak mengganggu orang lain, saya tidak mengganggu, dan orang-orang jangan mengganggu saya gitu loh. Tetapi sekaligus dia merasa kesepian. Oh, real itu, kalau itu real. Tidak mau diganggu, tidak mau mengganggu, tapi merasa kesepian. Ada orang yang misalnya biasa sendiri tapi tidak mau sendirian. Tok. Apa? Soal mental spiritualnya yang tidak kukuh. Tidak misalnya berpikir hidup sendirian, lahir sendirian kan, mati sendirian. Kenapa takut hidup sendirian? Karena lahir sendirian, mati pun sendirian, hidup juga harus bisa sendirian. Keinginan untuk bergaul dengan yang lain itu karena ada orang lain. Tuh. Ya sewajarnya saja. Itu kan kebutuhan sosial sebenarnya. Kebutuhan yang bersifat humanisme. Saling membantu, tolong menolong. Tetapi kenapa hari ini
banyak orang yang suffer, rasa menderita, insecure. Iya kan? Insecure itu asalnya dari mana? Bukan. Mentang-mentang ada kur-kurnya tidak bersyukur. Ada persoalan mental dan spiritual. Dia di dalam tidak memiliki keyakinan apapun gitu loh. Hampa kosong. Kepada agama tidak yakin, kepada rasionalitas tidak yakin, kepada hidup tidak yakin. Ya akhirnya merasa tidak aman. Setelah merasa tidak aman, kemudian tidak ada orang yang menolong, dia berusaha untuk bikin kamuflase. Seolah tegar, seolah bisa, sehingga siapa yang salah, siapa yang ngegas, itu kan karena persoalan itu di dalam dirinya sadar bahwa dia salah, itulah. Tetapi untuk menutupi rasa malu, menutupi gengsinya, kemudian merasa tidak ingin disentuh oleh orang lain, tidak mau dikritisi, tidak mau kelihatan belangnya, ngegaslah, padahal dia yang salah. Nah, ini kan ide cerita yang muncul dari fenomena watak-watak orang per orang. Menurut saya begitu. Masih banyak sih sebenarnya. Dan jika misalnya di compare dengan mereka bilang saya monyet gitu kan, ya napas atau karya yang lainnya juga, napasnya mirip napas manusia urban. Nah, manusia urban itu spiritualitasnya apa? Saya nggak tahu. Bukan agama, bukan kultur, bukan tradisi, bukan ya bahkan yang kebudayaan yang dimaksud juga apa. Itulah yang dimaksud kosong itu kan sebenarnya perlu dipertanyakan lagi gitu loh. Apakah tadinya ada kemudian hilang, atau dulunya tidak ada kemudian semakin tidak ada? Kalau dia tadinya ada kemudian kosong, dia bisa kembali kepada semula. Yang jadi pertanyaan di sini kan, apakah sebelumnya ada? Kalau sebelumnya ada, dia bisa balik lagi atau melakukan introspeksi, melakukan otokritik. Yang parah kan kalau sebelumnya tidak ada, atau sebelumnya acak menghadapi persoalan hidup yang semakin berat, semakin blank. Tetapi harus terlihat tegar, harus terlihat bergengsi, harus terlihat apa. Itu ada lagi. Nah. Jadi di bagian satu ini saya menemukan sesuatu sebenarnya saya juga nggak ngerti gitu. Jadi kan dia ada part ke rumah ayah ya, berkunjung ke rumah ayah, dan dia beberapa hari menginap di sana. Setelah itu ternyata di rumah ayahnya itu dia berhenti ngompol. Nah, dia balik lagi ke rumah untuk membuktikan, nih saya tuh udah nggak ngompol gitu sama ibunya. Nah disitulah berarti kan dia sudah sudah terganggu sama ibunya. Mungkin jadi, jangan-jangan ngompolnya itu karena tekanan ibunya, karena situasi di rumahnya itu rungsing mungkin, karena yang membuat diri dia jadi tegang. buktinya maksudnya di rumah ayahnya aja dia nggak ngompol, tapi tidak ada intimidasi. Tapi ternyata beberapa hari kemudian ayahnya meninggal dan dia tidak diadopsi oleh ibu tirinya, jadi ya sudahlah, dia hidupnya berkeliaran gitu. Sedapatnya ya tinggal di mana. Menarik kan untuk memancing empati.
Ayo. Bikinlah cerita yang tidak biasa. Simpel aja gitu. Kalau pengen menarik, bikinlah cerita yang tidak biasa. Oke guys, nanti nonton ujian saya post realis, oke? Emang actingnya bagus nanti. Belum tentu. Siapa dulu dosennya? Yang monolog kan bukan dosennya. Ya. Ya. Kayak gitu ya. Sementara begitu dulu teman-teman. Nanti gampang kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali insya Allah di Ngopi Rabu Malam ke 122. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.